Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Jumlah surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Ya, jumlah surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Urutan surat dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107. Surat Al-Ma'un termasuk surat golongan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di Mekah dan surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya, di sini kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Jadi di sini kita belajar tentang surat Al-Ma'un. Tadi sudah dibacakan ya anak-anak, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, kita belajar tentang asbabun nuzul. Nah, di sini kita belajar tentang asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Jadi asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini, sebab turunnya surat Al-Ma'un itu namanya asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ma'un. Jadi di sini ada 2. Yang pertama, ayat 1 sampai 3 ada orang yang menyembelih unta, kemudian datang anak yatim tersebut dihardi dan diusir. Kemudian asbabun nuzul surat Al-Ma'un yang kedua ayat 4 dan 7. Ada orang munafik mengerjakan sholat tidak karena Allah, tetapi karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Jadi anak-anak ibu, di sini ada 2 asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Jadi asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya surat. Jadi kalau dibilang asbabun nuzul surat Al-Ma'un, sebab turunnya surat Al-Ma'un. Coba ulangi ayat 1 dan 3. Yang pertama ada orang yang menyembelih unta, kemudian datang anak yatim tersebut dihardi dan diusir. Ayat 4 dan 7 ada orang munafik mengerjakan
disebut juga idgham mimi. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'. Saya ulangin, alladzi at'amahum min ju'. Ya, yang ketiga izhar syafawi, yaitu mim bertemu semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba, dibaca jelas. Ya, contohnya alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un. Ibu rangkuman di sini tentang menyayangi anak yatim yang kita pelajari nak ya, rangkumannya. Yang pertama, al-maun artinya barang-barang yang berguna. Yang kedua, surat al-maun jumlah ayatnya ada 7 dan tergolong surat Makkiyah. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah suka menghati anak yatim, tidak mau memberikan makan fakir miskin, orang yang lalai dalam sholatnya. Keempat, orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna disebut kikir. Orang kikir merasa takut menjadi miskin. Yang kelima, Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Yang keenam, hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah menyayangi dengan tulus, memenuhi kebutuhan pokok, dan mengasuh serta membimbing mereka. Jadi di sini kita harus mempunyai kebiasaan dalam hidup. Setiap hari kita harus menyisakan uang jajan yang diberikan kepada orang tua kita untuk ditabung. Dan gunanya untuk ditabung itu, anak-anak ibu, untuk sebagian harta kita untuk anak yatim. Nah, agar kita kelak menjadi orang dermawan. Baik anak ibu, dari pelajaran kita hari ini menyayangi anak yatim, ada pesan moral dalam pelajaran hari ini. Yang pertama, muslim yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Yang kedua, bantulah orang lain karena akan membuat kalian sukses. Baik anak ibu, alhamdulillah hari ini kita telah selesai pelajaran kita tentang menyayangi anak yatim. Nanti selanjutnya kita sambung dengan pelajaran yang kedua. Terima kasih anak ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.